Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Nurma dari kelas 5 PSF. Saya di sini akan membuat video tutorial menggunakan SIBMT untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Teknologi Informasi. Nah, sebelumnya apa itu SIBMT? SIBMT merupakan Sistem Informasi BMT. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang berbasis web digunakan untuk mengelola data nasabah atau anggota BMT. Juga bisa digunakan sebagai administrasi pada teller, CS, ataupun pembiayaan, bahkan laporan, dan lain-lain. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan kalau ingin login ke aplikasi SIBMT? Yang pertama, kita perlu menyiapkan perangkatnya, yaitu laptop atau handphone, tapi lebih disarankan untuk menggunakan laptop. Yang kedua, harus tersambung dengan koneksi internet. Lalu harus menggunakan aplikasi browser, boleh Mozilla, Chrome, atau sebagainya. Lalu harus membutuhkan kesabaran dan juga ketelatenan. Lalu bagaimana langkah-langkah ketika kita ingin login ke aplikasi SIBMT? Yang pertama, kita akan membuka browsernya terlebih dahulu. Kita di sini pakai Mozilla. Lalu menggunakan linknya, kita login ke link SIBMT, yaitu sibmt.usit.co.id. Nah, setelah kita masuk ke webnya SIBMT, gunakan username-nya yaitu userbank, dan passwordnya juga userbank tanpa spasi. Selanjutnya kita login. Ini dia laman dari web SIBMT. Ada 4 menu utama yang ada di laman SIBMT. Yang pertama ada menu file atau menu yang digunakan untuk mengelola data nasabah. Yang kedua ada menu transaksi, yaitu digunakan untuk melakukan berbagai transaksi teller atau seperti tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menu laporan untuk mengecek berbagai laporan yang akan disajikan. Dan yang keempat ada menu utility untuk mengatur jalannya sistem pada bank digital. Kita akan menambahkan nasabah atau add nasabah. Nah, ketika dia belum mempunyai data atau belum mempunyai rekening di SIBMT ini, kita akan menambahkannya pada menu file. Kita pilih master register nasabah, lalu add register nasabah karena dia nasabah baru. Lalu kita pilih add, muncul kode 003492. Ini adalah kode yang digunakan untuk kita melakukan transaksi-transaksi selanjutnya. Bisa dicatat 003492. Lalu nomor berkasnya kita kosongkan. Tanggalnya di sini tertera tanggal 7 bulan 12, padahal hari ini tanggal 20 bulan 12. Kita isikan data dirinya. Bisa dengan kapital semua ya. Kita isikan Nadia Nurma Fitriani. Nama panggilan Nadia, jenis kelamin perempuan, golongan darah O, tempat tanggal lahir, tempat tanggal lahir Aceh. 1 Desember 2022. Belum kawin. Istri atau suami atau wali.
Untuk NIK dan nomor ID lainnya kita bisa isikan juga 35/2017. Agamanya kita pilih Islam, pekerjaannya PNS, pegawai negeri sipil di instansi BUMN, dan nama ibu kandung Diana Ananda. Alamat sesuai KTP kita isikan alamatnya Aceh, nomor HP 085856444333, dengan email nadianat45@gmail.com, kode pos kita kosongkan terlebih dahulu saja. Kita pilih kotanya Aceh Selatan, Kecamatan Bakongan, Kelurahan RT 01 RW 01. Lalu kita pilih save. Oke, sudah bisa kita cek datanya apakah sudah ada atau sudah terregistrasi. Kita cari register nasabahnya atas nama Nadia Nurma. Nah, tadi kita pakai yang ini ya, 003493, berarti sudah terregister. Nah, ketika nasabah tersebut ada kesalahan data, kita bisa mengedit atau menghapusnya. Kita cari di file kembali, lalu master register nasabah. Tadi kalau menambahkan kita pilih add, kalau sekarang kita pilih edit atau delete. Kalau delete nanti kita menghapus data yang sudah kita masukkan tadi. Kita edit saja. Kita masukkan kode. Ini merupakan kode waktu menjadi kita register tadi di 003493. Datanya akan muncul sendiri atas nama Nadia Nurma dan sebagainya. Nah, di Wali ingin merubahnya. Setelah kita menambahkan data nasabah, nasabah ingin melakukan pembukaan rekening tabungan. Kita bisa melakukannya di menu transaksi, pilih tabungan, dan pembukaan rekening tabungan. Pada menu pembukaan tabungan, jika nasabah baru pertama kali membuka rekening, maka kita pilih add. Kita juga bisa mengeditnya ketika ada kesalahan dan juga menghapus rekening tabungan tersebut. Karena nasabah belum mempunyai rekening tabungan, kita pilih add dengan nomor registernya yaitu 003493. Datanya akan keluar di sini. Rekening lamanya kita kosongkan saja. Lalu QQ adalah tabungan bersama, di mana dibuka bersama orang tua untuk anaknya yang masih 2 umur. Karena di sini sudah mempunyai KTP dan tidak perlu adanya wali orang tua, maka tidak perlu diisi bagian QQ-nya. Golongan nasabahnya kita pilih
pihak terkait. Dengan AO itu merupakan account officer. Kita pilih AO1. AO merupakan account officer atau karyawan yang bertugas pada bagian kredit nasabah ataupun pembiayaan pada nasabah dan lain-lain. Selanjutnya, ahli waris. Ahli warisnya kita pilih Siswanto. Hubungan ahli warisnya ya. Untuk nomor rekeningnya kita pilih simpanan syariah dengan kode 11 dengan tidak ada asuransi. Saldo minimal 10.000, setoran minimal 0, dan saldo debit bahasnya 10.000. Setelah kita mengisi data, kita pilih save. Kita klik OK. Dicek register nasabah. Nah, kita bisa cek di sini, kita cari namanya. Nih. Rekeningnya sudah ada. Tabungan dan deposito, saldonya masih 0. Selanjutnya kita akan melakukan setor tunai. Kita pilih transaksi, lalu bagian teller. Untuk rekening lamanya kita kosongkan saja, lalu kita masukkan rekening saat ini dengan kode rekeningnya 11 atau simpanan syariah dan nomor rekeningnya 003493. Rekening pertama. Kita masukkan kode transaksinya, yaitu setor tunai, karena kita melakukan setoran tunai. Berapa yang mau kita setorkan? Misal mau setor 50 juta. Setoran tunai AN Nadia Nurma Fitriani. Kita klik save dan OK. Kita bisa cek di transaksi, cari register nasabah di tabungan. Tadi kita sudah melakukan setoran tunai 50 juta, jadi saldo kita sudah ada 50 juta. Ternyata nasabah ingin melakukan tarik tunai. Kita pilih di menu transaksi, kita pilih teller. Rekening lama kita kosongkan saja, lalu kita isi rekening saat ini dengan kode 11 simpanan syariah, nomor rekeningnya 003493, rekening pertama. Transaksi apa yang mau kita lakukan? Tarik tunai. Jadi kita pilih kode 02 penarikan tunai. Mau ditarik berapa? 10 juta. Sudah, lalu kita klik save. Oke. Kita validasi tabungan. Setelah kita melakukan penarikan tunai, ternyata nasabah ingin mentransfer antar rekening. Ingin transfer ke rekening temannya. Kita pilih menu transaksi, lalu tabungan, transfer antar rekening. Kita masukkan nomor rekening nasabah, kodenya 11 simpanan syariah dengan nomor 003493 tabungan. Akan muncul datanya, lalu kita masukkan nilai transfernya berapa, mau transfer berapa, 15 juta. Dengan rekening tujuannya juga rekening simpanan syariah, kodenya juga 11 dengan saya mau ke Norma Hayu dengan nomor rekeningnya 002216.
transfer ke Norma Hayu. Kita save, kita close. Kita bisa mengeceknya lagi, dicari register nasabah. Saldonya sekarang tinggal 25 juta. Keterangannya ini, tadi menabung 50 juta store tunai, ada penarikan, ada tarik tunai 10 juta, dan yang terakhir transfer ke Norma Hayu sebesar 15 juta. Jadi saldonya tinggal 25 juta. Part selanjutnya yaitu deposito. Nasabah ingin membuat rekening deposito. Kita pilih menu transaksi, bagian deposito, dan register deposito. Ini dimasukkan kode nasabahnya 003493, akan mengisi sendiri namanya atau identitasnya. Simpanannya kita pilih berjangka 12 bulan dengan kode 5201. Golongan deposannya kita pilih perorangan, lalu AO-nya atau account officer-nya kita pilih AO01. Jangka waktu 12 bulan dengan nisbah 60%. Ada keterangan sistem ARO atau Automatic Rollover. Ini merupakan perpanjangan otomatis deposito. Jadi tidak perlu melakukan perpanjangan dengan manual, tetapi bisa dilakukan perpanjangan otomatis setelah deposito jatuh tempo. Tetapi kita tidak melakukan sistem ARO ini, jadi kita pilih tidak. Lalu kita ada cara penghitungan nisbahnya bulanan, nomor biletnya kita kosongin saja dengan rekening tabungan punya kita tadi. Dari tabungan simpanan syariah kode 1101. Kita klik save, kita klik OK. Selanjutnya kita cek di cari register nasabah. Saldo depositonya 0, tapi rekeningnya sudah ada. Jadi kita berhasil untuk membuat rekening depositonya. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi setor deposito. Kita pilih menu transaksi, kita pilih deposito dan setoran deposito. Kita masukkan rekeningnya dengan kode 52, nomor rekening 003493 dan kode 01. Akan terisi otomatis data-data yang sudah kita isikan tadi. Lalu cara setorannya kita pilih dari tabungan dengan nominal 20 juta dari 24,99 juta. Setelah itu kita pilih save. Data akan disimpan, kita klik OK dan cetak validasi deposito. Setelah itu, kita cek kembali apakah setoran kita sudah masuk pada rekening. Nah, saldo depositonya sudah menjadi 20 juta rupiah setelah kita setor tadi dari tabungan, dan tabungannya menjadi 5 juta setelah 20 jutanya kita setorkan pada deposito. Setelah itu, kita lakukan pencairan deposito. Pencairan deposito kita lakukan di transaksi, lalu kita pilih teller. Kita akan mencairkan deposito. Jadi, rekeningnya yang kita gunakan adalah rekening deposito. Dengan nomor rekeningnya, kode rekeningnya 52, simpanan berjangka 12 bulan. Lalu masukkan kode nasabahnya 003493
dan masukkan kode 01. Pencairannya, kita ingin mencairkan pokok dan juga bagi hasilnya, keduanya. Dan ada notif Anda melakukan pencairan sebelum jatuh tempo. Biasanya akan mendapatkan penalti ketika mencairkan deposito sebelum jatuh tempo. Kita klik OK. Karena kita mencairkan pokok dan juga bagi hasil dengan totalnya yaitu 20 juta. Cara pencairannya kita masukkan ke tabungan lagi. Setelah itu kita klik save. Penalti. Kita klik OK. Kita cek kembali di sini cara register nasabah. Saldo deposito kita sudah 0 karena dilakukan setoran lalu ada pencairan 20 juta. Dan saldo rekeningnya kembali menjadi 25 juta karena depositonya dicairkan dan masuk ke tabungan. Bagian selanjutnya yaitu pembiayaan. Ketika nasabah ingin melakukan pembiayaan di bank, kita akan terlebih dahulu melakukan pengurusan jaminan. Yang pertama ada pengikatan jaminan. Kita bisa pilih di transaksi, lalu pilih pembiayaan, ada bagian jaminan, dan dipilih pengikatan jaminan. Kita pilih add, kita masukkan nomor rekening nasabah, jenis jaminannya apa yang akan diberikan oleh nasabah. Saya di sini memilih tanah dan bangunan. Lalu pengikatannya ada menggunakan SHM dan SHGB dengan hak tanggungan notaris. Apa sih itu SHM? SHM merupakan sertifikat hak milik dan SHGB merupakan sertifikat hak guna bangunan atau hak untuk menggunakan dan membangun pada tanah tersebut. Selanjutnya nilai pasar. Nilai pasar merupakan harga tanah pada saat ini. Saya akan mengisinya dengan nilai 500 juta. Yang kedua ada nilai HT atau nilai hak tanggungan, merupakan batas maksimal yang bisa dijaminkan pada tanah tersebut dengan nilainya minimal 125% dari pinjaman. Nah, saya akan mengisinya dengan 650 juta. Lalu ada nilai NJOP, merupakan taksiran harga berdasarkan lokasi dan juga luas tanah ataupun bangunan tersebut. Apa sih NJOP? Merupakan nilai jual objek pajak. Dengan harga NJOP-nya merupakan 450 juta. Kita pilih next. Kita pakai SHM saja, nomor SHM-nya. Dengan luas 150 meter persegi. Alamatnya kita klik save. Kita akan melihat pada laporan jaminan. Pada pembiayaan ada laporan jaminan.
Nadia Nurma Fitriani dengan nilai jaminan 500 juta. Selanjutnya, ketika nasabah ingin melakukan penggantian jaminan, bisa lakukan di pembiayaan jaminan dan penggantian jaminan. Ketika akan dilakukan penggantian jaminan, tapi ketika nasabah tidak, itu tidak perlu dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan. Karena pertama kali mengajukan pembiayaan, kita pilih add dengan kode 00939493. Sifat pembiayaan. Dalam rangka pembiayaan bersama. Jenis penggunaan untuk modal kerja. Untuk sektor ekonominya apa? Untuk sektor jasa. Kita isi terlebih dahulu mana yang belum diisi. Jumlah pengajuan, saya mengajukan sebesar 400 juta. Cara angsurannya bulanan dengan jangka waktu, saya akan membuatnya menjadi 10 tahun atau 120. Kita pilih save, kita simpan datanya, oke. Setelah kita mengajukan pembiayaan, kita cek pada laporan pengajuan pembiayaan. Laporan pengajuan pembiayaan. Ini yang hari ini melakukan pengajuan pembiayaan. Salah satunya yaitu Nadia Nurma Fitriani Aceh dengan plafon 400 juta. Setelah kita melakukan pengajuan pembiayaan, kita lakukan realisasi pembiayaan. Bisa kita pilih ke menu transaksi, pembiayaan, lalu realisasi pembiayaan. Kita pilih add, masukkan kode nasabah 003493 atas nama Nadia Nurma dengan produk modal usaha barokah. Nomor rekeningnya kita pilih pembiayaan mudharabah. Pengajuannya kita masukkan, datanya sudah terisi 400 juta dalam rangka pembiayaan bersama, modal kerja. Kita menggunakan uang muka sebesar 10 juta. Dengan ujrohnya berupa uang tunai. Realisasinya, sistem penghitungannya bagi hasil modal nasabah 0 karena dia mudharabah. Kecuali musyarakah itu ada dari nasabah dan juga dari bank. Lama angsurannya yaitu 120 bulan. Kita pilih cara pencairannya yaitu untuk ke rekening tabungan. Kita pilih save, data disimpan, kita pilih OK.
Setelah dilakukan realisasi, kita cek kembali apakah sudah berhasil. Sisa pokoknya yaitu 400 juta. Belum diangsur sama sekali. Lalu selanjutnya ada pencairan pembiayaan, masih nol karena belum dicairkan pembiayaannya. Kita lakukan pencairan pembiayaan di bagian pembiayaan, lalu pencairan pembiayaan. Masukkan rekening pembiayaannya. Dengan administrasi 1 juta, notarisnya 5 juta, materai 10.000, tanpa asuransi, dana ZIS kita isi 500.000. Untuk provisi cadangan resiko, biasanya provisi itu yang dikenakan untuk pencairannya kita nggak ada, terus cadangan resikonya juga nggak ada, jadi mendapatkan pencairan sebesar 393.490.000. Kita klik save untuk pencairannya, kita klik OK. Setelahnya kita bisa cek kembali pada bagian cek register di kartu angsurannya. Bagi debitnya 400 juta karena sudah cair. Jadwalnya juga belum. Setelah dilakukan pencairan pembiayaan, kita melakukan angsuran pembiayaan pertama. Nah, angsuran pembiayaan ini bisa kita lakukan pada transaksi pada menu teller. Kita melakukan pembayaran pada pembiayaan, jadi kita pilih rekeningnya yaitu rekening pembiayaan. Pada pembiayaan mudharabah, nomor rekeningnya 003493 301. Kita lakukan angsuran dengan pokok, margin, sistens, cara angsurannya kita lewat tabungan saja. Setelah itu kita klik save. Cetak buku angsuran. Kita cek apakah sudah berhasil. Nah, pada debitnya sudah menjadi 336 sekian. Tadi pokoknya yaitu 400 juta dan sudah dibayarkan angsuran 1 kali, dengan sisa angsurannya tinggal 396 juta sekian. Itu tadi tutorial dari saya untuk menggunakan aplikasi berbasis web SIBMT. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.